But we haven't been completely honest with you. Baby, how are you? Somebody! You're fucking psycho! They're blowing the fucking wind! We're leaving without you. I get the front seat. That's right. Film ini dimulai pada tahun 1988 di Indiana, negara bagian Amerika, di mana kita melihat tiga sahabat, Alexis, Val, dan Beverly, dalam perjalanan darat. Para gadis itu sedang berkendara menuju konser band metal favorit mereka dan tampak bersemangat. Okay, fine. We'll stop at the next gas station. How long until we stop? Yeah, that's the whole point of makeup. We're leaving without you. I get the front seat. That's right. Setelah berkendara beberapa saat, mereka berhenti di sebuah pompa bensin, di mana seorang pegawai toko tua sedang menonton TV. Dalam berita tersebut, seorang pendeta bernama John Henry Butler menyalahkan musik heavy metal karena mengubah kaum muda menjadi jahat. Sementara itu, Beverly mengeluarkan koran dan membaca tentang bagaimana remaja dibunuh dalam pembunuhan sekte setan baru-baru ini. Hal ini membuatnya takut, tetapi Alexis tertawa dan berkata hal itu dimaksudkan untuk menakuti orang lain, bukan mereka. Di meja kasir, pegawai tua itu menasihati mereka untuk berhati-hati dan mengatakan bahwa di luar sana banyak sekali kejahatan, tetapi Alexis hanya berkata bahwa mereka mampu melindungi diri mereka sendiri. Setelah mengisi bahan bakar, gadis-gadis itu kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan mereka. Mereka menyalakan radio, hanya untuk mengetahui tentang tiga orang yang ditikam sampai mati tadi malam, dengan simbol-simbol setan ditemukan di tempat kejadian. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil van biru tiba-tiba lewat dan melemparkan air susu ke kaca depan mereka. Gadis-gadis itu segera menepi ke pinggir jalan dan mulai mengumpat mobil van itu, tetapi mobil itu sudah melaju pergi. Ew. What is it? It's a chocolate milkshake. Can you help? What am I supposed to do? Fine, get in, Val. People are nice. Setelah beberapa saat, mereka tiba di tempat tujuan dan mulai minum minuman keras untuk mempersiapkan konser. Saat mereka menuju ke dalam, perhatian mereka tertarik pada mobil van biru tadi. Mereka menyadari bahwa pelakunya pasti ada di dalam dan memutuskan untuk memberi mereka pelajaran. Val kemudian menyalakan petasan dan melemparkannya ke dalam mobil van. What was that? Hal ini menyebabkan ledakan kecil, dan tiga orang bernama Mark, Ivan, dan Kovac muncul. Alexis menuduh mereka melemparkan air susu ke mobil mereka, jadi orang-orang itu meminta maaf dan menawarkan untuk menebusnya dengan memberi mereka beberapa bir. Para gadis mendiskusikan kecintaan mereka terhadap musik metal, dan kemudian Beverly menyadari adanya buku setan di dalam mobil van milik para lelaki, yang membuatnya merinding. Tak lama kemudian, konser dimulai, dan mereka berenam bersenang-senang sambil minum dan berdansa. Setelah pertunjukan berakhir, Ivan mengatakan bahwa malam masih panjang dan mengajak para gadis ke bar. Tetapi Alexis mengatakan bahwa tidak ada bar di daerah pedesaan ini. Dia menyebutkan bahwa ayahnya sedang berada di luar kota dan mengundang mereka ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi mereka. Anak-anak lelaki itu gembira dengan gagasan itu dan menerima undangannya. Oh shit, come on, the nice young. Why don't we, There's no bars. There's like 7-Elevens and Dairy Queen. Staying at my dad's house. It's like 30 minutes from here. Yeah, Okay. done. Quick, before the gate closes. Tak lama kemudian, rombongan itu tiba di tempat tujuan, dan anak-anak lelaki itu terkesima dengan betapa mewahnya rumah itu. Alexis mengajak mereka berkeliling tempat itu, dan anak-anak lelaki itu bertanya-tanya apa pekerjaan ayahnya. Kelompok itu kemudian menuju ke halaman belakang, di mana mereka membangun perapian dan duduk-duduk sambil minum. Namun, sepanjang malam, Beverly tampak sangat tegang dan khawatir karena suatu alasan. Pada satu titik, dia masuk ke dalam rumah untuk menenangkan diri, dan dia memberitahu Alexis bahwa dia belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Alexis meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja selama dia mengikuti petunjuknya. Ternyata Beverly adalah anggota baru grup itu, dan Alexis mengatakan malam ini adalah langkah besar baginya. Setelah ini, Beverly memutuskan untuk keluar lagi, tepat ketika dia bertabrakan dengan Mark dan secara tidak sengaja menumpahkan minuman di pakaiannya. Mark segera meminta maaf padanya dan menawarkan mantelnya. Saat dia memakainya, dia terkejut menemukan pisau lipat di dalamnya, tetapi Mark dengan cepat menjelaskan bahwa itu milik saudaranya.
Hal ini meningkatkan stres Beverly, dan dia diam-diam memberitahu Alexis tentang pisau lipat itu, tetapi Alexis menyarankan dia untuk tenang, meyakinkannya bahwa Mark tidak akan membunuh mereka. Selanjutnya, keenamnya berkumpul di sekitar api unggun dan bersulang untuk malam yang tak terlupakan. Alexis memulai babak permainan minum, dan semua orang berbagi cerita tentang pengalaman menarik yang mereka alami. Namun saat permainan berlangsung, Mark tiba-tiba merasa pusing dan berbaring di sepetak rumput di dekatnya. Alexis melanjutkan permainannya, dan tiba-tiba menyatakan bahwa dia tidak pernah mencampur obat bius ke minuman siapapun. Anak laki-laki itu mengaku mereka tidak melakukan hal ini, namun mereka terkejut ketika anak perempuan itu mulai minum dari cangkir mereka, yang berarti mereka telah melakukan hal ini. Mendengar ini, Ivan dan Kovacs tertawa, bertanya siapa yang telah mereka beri obat bius, dan Alexis dengan terkejut menunjuk ke arah mereka. Orang-orang itu tidak mempercayainya, tetapi tentu saja merasa aneh dengan situasi tersebut. Mereka berusaha pergi, tapi mereka berdua akhirnya juga pingsan. Selanjutnya, gadis-gadis itu menyeret mereka ke dalam, dan mengikat mereka setengah telanjang ke kursi-kursi di sebuah ruangan. Mark! Oh no! Oh! Oh God! Oh. What's happening? Mark. Tidak lama kemudian, para gadis lalu menuangkan air ke atas mereka untuk membangunkan mereka. Mereka melihat banyak lilin dan simbol-simbol setan di dalam ruangan itu. Mereka memohon kepada gadis-gadis itu agar membiarkan mereka pergi, tetapi Alexis dan Val mulai tertawa gila, sementara Beverly berdiri gugup di belakang. Setelah ini, Alexis mengungkapkan bahwa mereka bukan pemuja setan, dan tidak tertarik dengan musik metal. Sebaliknya, mereka sebenarnya adalah anggota dari Putri Fajar, sebuah jemaat Kristen yang melakukan pembunuhan dan menjebak sekte pemuja setan yang sebenarnya. Ivan menanyakan apakah mereka bertanggung jawab atas pembunuhan baru-baru ini, tetapi Alexis mengklarifikasi bahwa itu dilakukan oleh anggota gereja mereka yang lain, dan malam ini giliran mereka. Dia lebih lanjut mengungkapkan bahwa mereka mengatur pembunuhan ini supaya terlihat seperti pekerjaan aliran sesat, sehingga orang-orang akan takut dan berpindah agama menjadi Kristen untuk menebus dosa. Mendengar hal ini, Ivan yang marah menyebut mereka munafik karena menyebarkan firman Kristus sambil menganiaya orang. Alexis menyuruhnya diam, tetapi Ivan terus melabeli mereka sebagai orang yang mematuhi perintah secara membabi buta tanpa memahami apapun. Hal ini membuat Alexis marah, lalu dia dengan brutal menusuk lehernya, menyebabkan dia mati kehabisan darah. Dia kemudian berpaling kepada Mark dan memaksanya untuk memohon pengampunan Kristus. Namun, saat dia hendak membunuhnya, Beverly menghentikannya dan mengatakan bahwa dia perlu mendiskusikan sesuatu yang penting terlebih dahulu. Val dan Alexis merasa terganggu dengan gangguan tersebut, tetapi mereka dengan enggan mengikutinya keluar ruangan. Setelah mereka pergi, Mark menenangkan Kovacs dan menyuruhnya meraih ikat pinggangnya di dekatnya, sehingga mereka dapat memotong ikatannya dengan duri-durinya. Sementara itu, di kamar kecil, Beverly memberitahu kedua gadis itu bahwa dialah yang harus membunuh kedua anak laki-laki itu. Dia menjelaskan bahwa dia telah menyadari kebenaran dalam apa yang diajarkan gadis-gadis itu kepadanya, dan ingin menyelesaikan tugasnya. Tetapi kemudian, mereka melihat bahwa anak-anak lelaki itu berhasil melepaskan diri dan melarikan diri. Mereka segera bergegas menghentikannya, dan Alexis bahkan menebas lengan Kovacs dengan pisau. Anak-anak lelaki itu mengunci diri di dalam dapur, sementara Val dan Alexis dengan panik mulai menggedor-gedor pintu. Open the door, boys! Pain and suffering and just come out here. Alexis mengatakan bahwa mereka toh akan mati juga, dan meminta mereka untuk membuat semuanya lebih mudah. Sementara itu, lengan Kovacs berdarah banyak, jadi Mark merawat lukanya dan mengikatkannya dengan perban. Di luar dapur, Alexis memerintahkan Beverly untuk mengambil beberapa peralatan dari gudang sehingga mereka dapat mendobrak pintu. Alexis menyalahkannya karena menyebabkan situasi tersebut, dan mengklaim bahwa darah juga ada di tangannya. Beverly yang kesal kemudian berjalan ke gudang, yang jaraknya tidak jauh dari rumah. Kemudian, Alexis menemukan beberapa kaleng aerosol di dapur, dan mulai menyemprotkannya melalui pintu dapur. Hal ini menyebabkan anak laki-laki tersebut batuk dan kesulitan bernapas. Mark punya ide, dan menutup celah pintu itu dengan kain. Tepat pada saat itu, seseorang tiba di rumah, dan ternyata itu adalah ibu tiri Alexis, Susan. Dia menjelaskan bahwa dia seharusnya melakukan perjalanan tetapi lupa paspornya. Susan kemudian naik ke kamarnya untuk mengambil paspornya.
Sebelum pergi, dia memberitahu gadis-gadis itu bahwa dia melihat sebuah mobil van biru di luar, dan curiga mereka sedang dirampok, tetapi mereka menyatakan bahwa mereka meminjamnya dari seorang teman. Namun, Susan telah menelepon polisi, dan juga memberitahu ayah Alexis. Gadis-gadis itu terkejut, tetapi Susan meminta mereka untuk mengatakan itu adalah alarm palsu ketika polisi tiba. Saat hendak pergi, Susan mendengar suara-suara yang berasal dari dapur, dan merasakan ada sesuatu yang salah. Alexis memberitahunya bahwa mereka hanya mengadakan pesta tidur. Dia mencoba meyakinkan ibu tirinya untuk pergi, tetapi rasa ingin tahu Susan mengalahkannya, dan dia memutuskan untuk menyelidikinya, di mana dia menemukan tubuh Ivan di lantai. Dan kemudian ini terjadi. You just fucking killed your stepmom, Alex! Alexis segera menikamnya sampai mati, dan Val merasa ngeri karena Alexis baru saja membunuh ibu tirinya. Dia mulai panik, terutama saat polisi datang, tetapi Alexis meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Sementara itu, Beverly masih berada di gudang ketika dia menemukan beberapa kertas berisi sertifikat properti yang diklaim oleh ayah Alexis. Kembali ke dapur, Mark dan Kovacs memecahkan botol anggur dan memutuskan untuk menyerang gadis-gadis itu dengan botol-botol itu. Namun sebelum mereka dapat melakukannya, Alexis dan Val menggunakan semprotan aerosol untuk menyalakan api di dekat pintu. Hal ini membuat anak-anak lelaki tersebut dalam posisi yang lebih tidak berdaya, membuat mereka tidak punya pilihan selain tetap terjebak di dalam. Pada titik ini, seorang serif akhirnya tiba di rumah sebagai tanggapan atas panggilan Susan. Alexis menyambutnya di luar, dan mengklaim bahwa ibu tirinya yang menelepon dan itu hanya alarm palsu. Ketika ditanya tentang ibu tirinya, Alexis mengatakan dia tidur dengan tenang di dalam dan tidak ingin membangunkannya. Dia mencoba mengusir serif, tetapi dia menolak pergi sampai dia bertemu Susan. Dia juga meminta untuk melihat identitasnya untuk memverifikasi bahwa ini adalah tempat tinggalnya. Panik, gadis gila itu tiba-tiba bergegas masuk ke dalam rumah, dan dia bersembunyi di sebuah kamar. Serif mengikutinya dengan senjatanya, dan mulai menggeledah rumah itu. Dia segera menemukan ruangan tempat mayat Ivan dan Susan berada. Serif kemudian memanggil pelaku untuk keluar dan menyerahkan diri. Mendengar suaranya, anak-anak itu segera membuka pintu dapur dan mencari pertolongannya. Mark menjelaskan bahwa ada 3 gadis di rumah yang membunuh temannya, tetapi serif yang naif itu tidak mempercayainya dan melanjutkan untuk menangkap mereka. Tapi sayangnya, I said shut! Stick to the plan, right? And now I have his gun. Val menembak mati serif itu dengan senjatanya sendiri. Alexis terkejut melihat Val baru saja membunuh seorang polisi. Dia meminta pistolnya, tetapi wanita itu menolak untuk menyerahkannya, yang mengakibatkan perkelahian antara keduanya. Tepat pada saat itu, Beverly muncul sambil membawa alat pemotong rumput elektrik dan mengarahkannya ke mereka. Dia memerintahkan gadis-gadis itu untuk menghentikan pembunuhan massal itu, tetapi Alexis mencoba meyakinkannya bahwa mereka sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Pada titik ini, Beverly sudah muak dengan semua kebohongannya. Dia mengungkapkan bahwa ayah Alexis, yang merupakan pemimpin sekte tersebut, telah mencuci otak mereka, sambil menyalurkan sumbangan ke rekeningnya sendiri. Dia mengaku membantu orang muda dan rentan, tetapi sebenarnya, dia menggunakan uang itu untuk membeli properti mewah seperti yang mereka tempati. Tak lama kemudian, saat Beverly teralihkan, Val mencoba menyerangnya dari belakang. Namun Beverly juga melawan balik dengan alat pemukul itu, dan berhasil melukai kedua temannya. Pada saat ini, Mark dan Kovacs akhirnya memutuskan untuk meninggalkan dapur, bersenjatakan botol pecah, tetapi mereka menyerang Beverly dari belakang. Beverly dengan cepat mengklarifikasi bahwa dia tidak bersama para psikopat itu, dan sebenarnya sedang mencoba menyelamatkan anak laki-laki itu. Lebih jauh lagi, dia menyatakan bahwa gadis-gadis itu hanya dicuci otaknya. Kovacs mengalami pendarahan hebat dan tidak akan bertahan hidup lama kecuali dia dibawa ke rumah sakit. Melihat ini, Beverly mengungkapkan bahwa Alexis memiliki kunci mobil. Jadi Mark memutuskan untuk mengejarnya, karena itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan temannya. Selama ini, lampu tiba-tiba padam, jadi Beverly membawa Kovacs ke ruang aman, dan menyerahkan pistolnya, memintanya untuk tetap di sana. Berikutnya, Beverly kembali meraih pisau itu, dan dia mulai mencari teman-temannya. Tidak lama kemudian, Kovacs memperhatikan lampu kendaraan di luar, dan menyadari bahwa seseorang telah tiba.
Dia segera menuju luar dan bertemu ayah Alexis, yang ternyata adalah pendeta John Henry. Kovacs, yang tidak mengetahui identitasnya, menjelaskan seluruh situasi dan memohon bantuannya. John kemudian meminta anak laki-laki itu untuk menyerahkan pistolnya dan kemudian memanggil polisi dari mobilnya. Kovacs dengan naif menyerahkan senjatanya, tetapi John tidak membuang waktu sedetik pun untuk menembaknya. 3 girls, they killed my friend. Give me the gun and I'll go get your friend. Hey, I know you. You're that pastor. Pendeta jahat itu kemudian memasuki rumah gelap itu dan melihat beberapa mayat, namun tampaknya tidak peduli tentang hal itu. Sementara itu, Beverly menemukan saklar lampu dan mencoba menyalakannya, tetapi Val menyelinap dari belakang dan mencoba membunuhnya. You don't have to do this, Val. She's brainwashing you. Hal ini menyebabkan pertarungan mematikan antara keduanya, dan Beverly berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan Val bahwa dirinya sedang dicuci otaknya. Namun, wanita psikopat itu tidak mengerti hal ini, dan menuduhnya melakukan pengkhianatan. Di tempat lain, Mark tiba di kamar tidur Alexis, di mana dia akhirnya mengambil kunci mobil. Namun sebelum dia bisa pergi, dia menghadapinya dengan pisau. Di sisi lain, Beverly hampir mati tercekik, tetapi di saat-saat terakhir, dia membakar rambut Val. Hal ini menyebabkan Val berteriak panik, sementara Beverly mengambil kesempatan untuk menyalakan lampu. Setelah itu, dia meraih pisau itu dan memasuki ruang tamu, di mana dia mendapati Kovacs di ambang kematian. Anak laki-laki itu memohon padanya untuk menyelamatkan Mark, dan akhirnya meninggal dunia. Sementara itu, Mark mencekik Alexis hingga mati, ketika John datang dan menembaknya dari belakang. Dia kemudian memarahi putrinya karena menyebabkan kekacauan, tetapi Alexis menangis dan menyalahkan Beverly atas situasi tersebut. John mencatat bahwa dialah yang meyakinkannya bahwa Beverly siap untuk ini. Mendengar ini, Alexis bersikeras dia bisa memperbaiki semuanya, tetapi ayahnya dengan tenang menjelaskan bahwa mereka perlu berkorban untuk keluar dari situasi tersebut. Hal ini membingungkan gadis itu, tetapi John menjelaskan bahwa dialah yang menugaskannya misi dan memilih rumah ini, karena itulah satu-satunya cara untuk membersihkan namanya. Tiba-tiba, John mulai mencekiknya, mengungkapkan bahwa dia sengaja merencanakan segalanya. Pihak berwenang mencurigainya atas pembunuhan baru-baru ini, jadi dia memutuskan untuk mengorbankan putrinya untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Namun, Beverly muncul dan memukulnya hingga pingsan dengan pukulannya. Hal ini membuat Alex sangat senang karena temannya datang menyelamatkannya. Dia mengaku bahwa dirinya juga korban, dan menyarankan agar mereka melarikan diri bersama. Ketika Beverly menolak untuk mempercayainya lagi, Alexis menyerangnya lagi. Namun saat sedang melakukannya, Alexis tersandung lengan Mark dan menyebabkan dia terjatuh dari jendela. Beverly kemudian mendekati Mark yang secara mengejutkan masih hidup dan membantunya bangun. Setelah ini, keduanya meninggalkan rumah dan berjalan menuju mobil Alexis. Kita melihat tubuh Alexis di tanah, sementara Mark mengklaim dia tidak akan selamat, tetapi Beverly meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja. Yang mengejutkan mereka, setelah berkendara dalam jarak pendek, mereka melihat Alexis berdiri di jalan mereka, jadi Beverly melakukan ini. Gruesome, ritualistic murder-suicide claimed the lives of Butler, the founder of the Daughters of the Dawn. Like so many young people today. Keesokan harinya, sebuah laporan berita ditayangkan di TV tentang kejadian malam sebelumnya, merinci bagaimana 6 orang meninggal karena wabah setan, termasuk Val. John Henry berpura-pura hancur di depan kamera. Ia mengklaim bahwa putrinya bergabung dengan suatu aliran sesat dan bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Dia bertanya berapa banyak lagi orang muda yang akan mati atas nama setan, dan mendesak pemirsa untuk beralih kepada Kristus. Sementara itu, Beverly membeli beberapa perlengkapan medis di dalam toko, dan memberitahu lelaki tua itu untuk tidak mempercayai semua yang dia lihat di berita. Dia kemudian kembali ke mobil,
dan menyerahkan perlengkapan medis kepada Mark. Kita juga memperhatikan bahwa Beverly telah mencuri uang John yang dia temukan di gudang. Film berakhir ketika keduanya akhirnya meninggalkan kota itu. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap film terbaru di channel ini. Pilih tanda like bila suka video ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di rekap film lainnya.